Berita aktual lainnya pemirsa datang dari artis Maya Rumantir. Artis yang sudah lama absen dari dunia tarik suara ini Senin 20 Agustus lalu dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan mengenai buronnya Tommy Soeharto. Ada kabar yang terdengar kalau selama buron Tommy Soeharto pernah sembunyi di rumah Maya Rumantir dan Yeni Rahman. Karena kabar itulah Maya Rumantir dan Yeni Rahman dipanggil Polda Metro Jaya hari Senin lalu. Tetapi dalam kesempatan itu hanya Maya Rumantir yang memenuhi panggilan Polda. Pemirsa, berikut ini kita simak liputan aktual yang berhasil dihimpun tim Cek dan Dicek. Pemirsa, akhirnya Desy Ratnasari membuktikan ucapannya tentang acara pernikahan keduanya dengan Sami Hamzah. Hari Minggu lalu 19 Agustus, Desy resmi naik pelaminan. Acara pernikahannya dilangsungkan di auditorium apartemen Menteng Eksekutif Jakarta Pusat. Pernikahan Desy dan Sami itu nyaris tidak dihadiri oleh rekan Desy sesama selebriti. Yang diketahui wartawan hanya ada artis Alia Rohali yang semula ditugaskan Desy untuk menjadi juru bicara Desy kepada wartawan. Tetapi akhirnya tugas itu tidak jadi diemban oleh Alia karena sekelompok wartawan yang meliput ke acara pernikahan Desy menolak Alia untuk menjadi juru bicaranya. Pada saat itu para wartawan hiburan sudah sangat marah dan tersinggung terhadap perlakuan Desy yang dianggap sama sekali tidak menghargai wartawan. Kemarahan wartawan memang telah muncul ketika Desy bersama suaminya Sami Hamzah mengadakan jumpa pers dalam rangka pemberitahuan rencana pernikahan mereka. Sikap Desy yang memilih 10 media untuk mewawancarai dirinya dianggap sebagai pelecehan pada profesi wartawan. Apalagi ketika itu Desy seperti mempermainkan wartawan dengan memindah-mindahkan tempat pertemuannya. Beberapa hari setelah konferensi pers Desy itu digelar, sekelompok wartawan hiburan bertemu dan mengecam sikap Desy. Bahkan kemarahan para wartawan itu nyaris mengkasuskan Desy ke jalur hukum. Hubungan Desy dengan wartawan semakin buruk saat acara pernikahannya dengan Sami wartawan benar-benar tidak diperbolehkan masuk, bahkan untuk masuk ke halaman apartemen saja dilarang oleh pihak keamanan. Puluhan wartawan itu menunjukkan sikap emosinya dengan menyobek-nyobek kertas yang berisikan berita pers dan foto pernikahan Desy dan Sami. Akhirnya Budi Aceh, wartawan yang selama ini bertindak sebagai public relation Desy, mencari kesepakatan dengan Desy hingga akhirnya diputuskan Desy akan menemui wartawan untuk memberi keterangan. Ternyata harapan wartawan untuk mewawancarai Desy tidak seperti yang diharapkan. Desy hanya ingin memberi keterangan pers dari pintu gedung apartemen, sementara wartawan tetap berada di luar pagar apartemen. Emosional wartawan tidak terbendung lagi. Ketika Desy datang, wartawan menyorakinya, kemudian meninggalkan Desy dan Sami. Sepertinya keputusan Desy untuk meninggalkan karirnya di dunia keartisan juga akan mengakhiri hubungannya dengan para wartawan hiburan. Apakah itu berarti Desy Ratnasari benar-benar tamat dari karir keartisannya? Walau alam. Berita aktual lainnya pemirsa datang dari artis Maya Rumantir. Artis yang sudah lama absen dari dunia tarik suara ini Senin 20 Agustus lalu dipanggil pihak Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan mengenai buronnya Tommy Soeharto. Ada kabar yang terdengar kalau selama buron Tommy Soeharto pernah sembunyi di rumah Maya Rumantir dan Yeni Rahman. Karena kabar itulah Maya Rumantir dan Yeni Rahman dipanggil Polda Metro Jaya hari Senin lalu. Tetapi dalam kesempatan itu hanya Maya Rumantir yang memenuhi panggilan Polda, sementara Yeni Rahman tidak ada kabar beritanya. Maya Rumantir datang didampingi oleh pengacaranya Oce Kaligis. Semula Maya dikabarkan tidak akan datang memenuhi panggilan, tetapi pukul 1:30 siang Maya tiba-tiba muncul untuk memenuhi panggilan Polda Metro Jaya. Usai pemeriksaan didampingi Kadit Serse Polda Metro Jaya Adang Rohyana, Kadispen Polda Metro Jaya Anton Bahrul Alam, serta pengacaranya Oce Kaligis, Maya Rumantir memberikan keterangan kepada pers. Tentang berita kalau Tommy pernah menginap di rumahnya semasa buron, Maya memberikan keterangannya kepada wartawan. Saya sebagai warga negara yang selalu mau patuh kepada hukum, berusaha yang sebaik-baiknya untuk memenuhi panggilan ini. Walaupun secara pribadi saya tahu bahwa tidak ada hubungannya sama sekali lagi seperti yang diterangkan kepada pengacara kami, bahwa kurang lebih 9 tahun yang lalu, bahwa saya kenal memang kenal, dan kami sudah tidak ada hubungan lagi kurang lebih 9 tahun yang lalu. Jadi yang membuat saya stres sebenarnya bukan dipanggil polisi,
tetapi berita-berita di koran yang sama sekali tidak benar. Apakah pernyataan Maya itu sekaligus menjawab bahwa dulu Maya memang pernah memiliki hubungan istimewa dengan Tommy Soeharto? Saya rasa seperti yang Anda tahu, seperti biasa lah ya. Seperti biasa. Ya. Itu sudah lama dan itu masalah pribadi, dan saya rasa saya dari dulu tidak suka membicarakan masalah pribadi seperti itu. Dan itu sudah selesai dan sudah hampir 10 tahun. Apakah Maya bersedia datang lagi jika pihak polisi membutuhkan keterangan Maya kembali? Saya siap. Saya sudah tanda tangan semuanya. Memang tidak ada hubungan lagi. Jadi begini ya. Baik, selama ini kan saya diam. Berita apapun, termasuk memberitakan punya anak segala macam, itu tidak benar. Dan barang siapa berani menulis itu lagi, dia bertanggung jawab kepada Tuhan. Maya menjalani pemeriksaan selama 2,5 jam. Apa saja yang ditanyakan polisi kepada Maya selama pemeriksaan itu? Inilah keterangan Kadit Serse Polda Metro Jaya Adang Rohyana. 18 pertanyaan yang kita sampaikan kepada Mbak Maya. Kemudian latar belakang kenapa kita memanggil, karena setiap orang yang dicurigai dan diperkirakan ada kaitannya dengan saudara Tommy Soeharto, kita lakukan pemeriksaan. Ini antara lain yang kita lakukan. Nah, dalam hasil pemeriksaan sementara ini terbukti bahwa antara Mbak Maya ini dengan Tommy Soeharto, kita tidak temukan indikasi adanya hubungan itu. Namun demikian, apabila di belakang hari nanti ternyata kita menemukan adanya indikasi itu, kemungkinan ada bukti-bukti lain, ya apa boleh buat, kita lakukan tindakan secara hukum. Lalu bagaimana dengan Yeni Rahman yang tidak datang memenuhi panggilan Polda Metro Jaya itu? Yeni Rahman pun demikian, hari ini mestinya yang bersangkutan harus hadir, karena panggilan pertama tidak hadir, akan kita tayangkan panggilan kedua. Pokoknya semua yang ada kecurigaan, kemungkinan, perkiraan ada, ya kita panggil. Sehingga rekan-rekan juga bisa melihat bahwa berbagai cara kita tempuh. Senang sekali Anda masih bersama saya Fani Rahmasari dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Sekarang kita jumpai Lulu Tobing dan pacarnya pembalap Ananda Mikola. Hubungan cinta mereka sempat dikabarkan putus. Tapi kemudian muncul berita baru yang mengatakan kalau Lulu Tobing baru saja menggugurkan kandungannya di Amerika Serikat. Kita simak klarifikasi Lulu Tobing dan Ananda Mikola berikut ini. Pemirsa, artis Lulu Tobing dikabarkan putus dengan pacarnya pembalap Ananda Mikola. Belum lagi isu hubungan putus itu hilang dari ingatan, tiba-tiba saja Lulu Tobing dikabarkan hamil. Belum lagi Lulu menjawab tentang kebenaran rumor kehamilannya, muncul lagi berita yang mengatakan kalau Lulu terbang ke Amerika beberapa waktu lalu untuk menggugurkan kandungannya. Padahal menurut manajernya, Lulu ke Amerika Serikat untuk berlibur setelah mengambil cuti dari syuting sinetronnya. Cek dan Dicek mengkonfirmasikan rumas beruntun tentang Lulu Tobing itu langsung kepada Lulu dan Ananda Mikola. Itu beritanya karena saya lama di luar negeri, saya balap, Lulu di sini. Jadi kita jarang ketemu, jadi ya dia pikir, ya kan orang pikir dia orang jarang ketemu pasti udah gak ada apa-apa nih gitu. Gosip yang beredar pun gak benar, jadi kita baik-baik aja kok. Menurut mereka, kenapa sampai muncul berita yang menyebut hubungan mereka retak? Aku kemana-mana sendiri gitu kan. Nonton juga sendiri, kalau ada pesta-pesta perkawinan diundang teman juga sendiri. Mungkin ya itu jadi ngundang gosip aku putus sama Nanda. Ya namanya juga pers ya, dia kan suka-suka dia mau nulis apa, asal jangan nulis yang jelek aja. Kalau cuma mau nulis berita putus, berita pacaran lah, itu sih ya wajar. Cuman jangan asal nulis berita yang negatif. Tentang berita Lulu ke Amerika menggugurkan kandungannya, apa yang sebenarnya terjadi? Biarin aja, terserah orang mau gosip apa. Cuman kan yang tahu kan orang-orang dekat kita sendiri, jadi nggak usah diambil pusing lah. Jadi Lulu merasa tidak perlu meluruskan berita macam itu? Enggak sih. Ya terserah deh, benar-benar terserah. Kalau soal gosip aku tutup kuping banget gitu loh, tutup mata, nggak usah baca gosip sendiri daripada nyakitin. Kerjanya aja udah capek kok, daripada baca gosip tambah capek, mendingan nggak usah dipikirin gitu. Kalau berita tersebut tidaklah benar, bukankah sebaiknya dibantah atau diklarifikasi? Murahan banget gitu loh, nggak bener banget, jadi ya diklarifikasiin juga ya nggak perlu, males gitu. Rumors tentang hamilnya Lulu muncul ketika beberapa kali Lulu sering dipergoki ke rumah sakit MMC Jakarta. Dalam hal ini, apakah Lulu memang memiliki penyakit yang harus dikonsultasikan ke dokter secara rutin? Ya berobat lah ya, kan suka
panas nggak badannya, kalau tifus gimana gitu loh. Aku jadi cek waktu itu langsung ada berita gosip kayak gitu. Rutinnya udah lewat, cuman kadang-kadang masih ada sisa-sisanya, suka kecapean segala macam.